Dikhianati oleh para dewa, terlahir kembali sebagai manusia, dan didorong oleh balas dendam. Akankah mantan dewa ini bangkit atau hancur oleh kegelapan? Cerita dimulai ketika langit celestial berletak seperti kaca yang dihantam palu, memamerkan warna ungu keemasan di baliknya. Di antara pulau-pulau mengambang yang dihubungkan jembatan, Void Fire, api hitam yang melahap suara. Berdiri Obsidian Spire, menara menjulang yang akarnya tumbuh ke bawah, menembus jurang dimensi. Di sekelilingnya, hutan Soul Trees berdesis, akar-akarnya mengeluarkan jeritan arwah yang terjebak selamanya. Di puncak menara itu, seorang sosok berdiri dengan tenang. Azriel, kulitnya pucat kebiruan, dihiasi retakan bercahaya merah seperti aliran lahar di gunung berapi. Rambutnya putih sepanjang punggung. Terbakar api blood flame nyala hitam merah yang membeku di udara. Matanya tanpa pupil, hanya gradasi merah ke hitam yang berputar seperti pusaran darah. Lagi-lagi kalian mengganggu istirahatku, ujarnya. Suaranya dingin tapi penuh kegembiraan sadis. Di langit, legiun serafi malaikat bersayap api menuki ke arahnya. Pedang cahaya menyala-nyala. Azriel mengangkat tangan. Darah dari luka di lengannya mengalir, berubah menjadi blood flame. Api itu melesat, membungkus pedang para serafim. Senjata suci itu berubah menjadi abu sebelum menyentuh kulitnya. Kalian pikir cahaya suci itu pedang? Tertawanya menggema. Itu hanya lentera untuk menerangi kuburan kalian sendiri. Saat pertempuran berkecamuk, kilas balik singkat muncul. Dulu, Azriel adalah Guardian of Equilibrium, penjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Tapi ketika ia melihat para dewa menggunakan keseimbangan sebagai dalih untuk menindas, ia memberontak. Kini, mereka menyebutnya pengkhianat abadi. Suara lembut menggema di benaknya. Azriel, tribunal bersedia berdamai. Itu suara Illyria, Goddess of Dawn, wajah yang dulu ia percaya. Kekasih yang ia kira memahami pemberontakannya. Azriel mengerutkan kening. Damai, tapi rasa penasaran mengalahkan kecurigaan. Dengan langkah ringan, ia melesat ke Divine Tribunal. Arena segi 8 yang terapung di atas jurang. Lantai tribunal terbuat dari air yang membeku, memantulkan bayangan masa lalu siapapun yang berdiri di atasnya. Saat Azriel menginjaknya, terlihat bayangannya dulu. Seorang dewa berbaju zirah perang, memegang tongkat keseimbangan. Bodoh, bisiknya. Di sekelilingnya, patung-patung dewa purba berdiri dengan mata tertutup kain hitam. Simbol sempurna untuk para pengecut, pikir Azriel. Illyria menunggu di tengah lina, wajahnya bersinar keemasan. Tapi matanya gelap. Kau datang, ujarnya. Suara gemetar. Kau pikir aku akan menolak tawaran untuk melihatmu lagi? Azriel menyeringai, tapi senyumnya pudar saat Illyria mengangkat tangan. Chain of Ion, rantai yang terbuat dari potongan waktu melilit tubuhnya. Kenapa? Laung Azriel. Blood flame-nya berusaha membakar rantai. Tapi sia-sia, kau terlalu banyak bertanya, jawab Illyria. Pedang Luminaris Guild-nya berkilat. Keseimbangan bukan untuk dipertanyakan, tapi dipatuhi. Azriel tertawa pahit. Lalu kenapa suaramu gemetar? Karena dalam hati, kau tahu aku benar. Dewa-dewa lain muncul. Suara mereka menyatu menjadi The Voice of Tribunal. Kau dinyatakan bersalah, merusak takdir, menolak hierarki, dan mencintai lebih dalam daripada yang diizinkan. Azriel tertawa. Akhirnya kalian mengakuinya. Ketakutan terbesarmu bukanlah kekuatanku, tapi kenyataan bahwa di antara kita, aku yang lebih hidup. Celestial Forge, tempat penempaan takdir, muncul di atasnya. Cahaya keemasan menghujam tubuh Azriel, merobek sel demi sel. Tapi sebelum ia lenyap, ia berteriak, jika hukum kalian adalah kebenaran, maka aku akan lahir kembali sebagai kebohongan yang menggerogotinya. Dari mulutnya, Seed of Oblivion, fragmen inti kekuatannya, terlempar ke jurang dimensi. Seed of Oblivion melayang melalui Void Between Realms, ruang hampa di antara dunia. Di kejauhan, dunia Moro bernama Verdantia sedang hancur oleh gempa dan banjir darah ritual para penyembah dewa yang gagal. Saat bencana mencapai puncak, Seed itu jatuh ke rahim seorang wanita yang terluka di reruntuhan. Cahaya merah menyembul dari perutnya. Bayi itu lahir dengan tangisan yang mengguncang langit. Di matanya, semburat merah samar. Di suatu tempat, di cermin retak yang tergeletak di tanah, bayangan Azriel tersenyum. Dalam kehancuran, ada ironi. Dewa yang dihukum karena mempertanyakan keadilan, justru menemukan kebebasan di tempat yang tak dianggap remeh oleh para penjaga hukum. Di langit Verdantia, awan membentuk wajah Azriel yang menyeringai. Angin berbisik nama barunya, nama yang akan ditakuti, dikutuk, dan dipuja. Selamat datang,
sang paradoks berdarah. Ikuti perjalanan dalam seri Unbroken Paradox dan temukan sendiri makna di balik setiap pilihan yang kita ambil. Jangan lupa subscribe Voidverse Creations dan aktifkan notifikasi untuk mengikuti kelanjutan kisah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, para pencari kebenaran.